3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4753. Dengan kekuatannya saat ini, dia cukup untuk melawan jenderal tertinggi. Tetapi di hadapan merek lama seperti leluhur Kirin, puncak tertinggi tidak cukup. Ini sedikit tidak dewasa. Jadi dia buru-buru menatap si Kongzhen dan tampak khawatir. Tuan muda, bisakah dia menahan serangan Qilin? Namun, si Kongzhen sedikit mengernyit, tapi dia tidak bergerak. Anyun, ini adalah masalah antara leluhur Qilin dan putra ini. Aku, Tanah Suci Sikong, tidak bisa ikut campur di dalamnya. Melihat ini, sesepuh Luo Wen bahkan berbisik. Anda, Sikongan gemetar karena marah. Orang-orang tua di klan itu bodoh. Begitu dia mengertakkan gigi, dia berbalik dan ingin bertarung. Tapi saat itu, momentum di lapangan tiba-tiba berubah. Omong kosong, Kirin tua, keberanian untuk waktu yang lama. Aku sudah menunggu begitu lama dan aku sangat kecewa. Kalau begitu, aku akan membunuhnya dengan tinju. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Qin Chen tiba-tiba melangkah maju. Ledakan. Di tubuhnya, nafas langit dan bumi meledak. Ledakan. Pada saat ini, banyak kekuatan gelap yang disempurnakan oleh Qin Chen dari tanah leluhur yang gelap dilepaskan olehnya dalam sekejap. Kekuatan gelap yang mengerikan memenuhi langit dalam sekejap. Seluruh langit dan bumi bergetar di kakinya, dan kerajaan dewa kuno tiba-tiba ditindas satu demi satu. Gas gelap mengembun, terkonsentrasi ke dalam, dan kemudian runtuh satu persatu. Seluruh kerajaan Kirin runtuh saat Qin Chen melangkah maju. Kemudian Qin Chen membuat langkah besar dan mencapai ayah Qilin dalam satu langkah dan memukulnya. Berdengung, pukulan macam apa ini? Kekosongan ada di kepalan tangan ini, dan semuanya dievakuasi. Hukum langit dan bumi bergetar dengan tinju ini. Di tinju itu, hukum gelap yang tak terhitung jumlahnya berkedip satu demi satu, dan ada tanda-tanda gelap di mana-mana. Kelahiran dan kematian, pembentukan hukum. Pukulan ini bukan lagi pukulan sederhana, tapi pukulan yang penuh dengan asal-usul gelap. Melawan tinju ini berarti melawan seluruh benua gelap, asal mula hukum, dan kekuatan kegelapan. Wajah Qilin tua berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa tinju Qin Chen begitu kuat. Tubuhnya, secara naluri ingin mundur, ingin menghindari pukulan yang mengerikan ini. Tapi itu tidak ada gunanya. Tinju Qin Chen telah sepenuhnya mengunci jiwanya, asal dan berbagai perubahan bentuk tubuh, menghalangi kehampaan yang tak ada habisnya. Tidak peduli bagaimana dia mengelak, tinjunya lebih cepat dan lebih cepat. Mengejar lebih cepat dan lebih cepat, dan melintasi kehampaan yang tak ada habisnya. Kosong, ledakan terakhir, menghantam tubuhnya. Nenek moyang Qilin hanya merasakan sakit, rasa sakit yang tak terbatas, dan seluruh tubuhnya tampak robek. Cahaya Qilin di sekelilingnya pecah sedikit demi sedikit, dan pakaiannya meledak oleh tinju Qin Chen. Dengan ledakan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dan darah terciprat kemana-mana, termasuk darah Kirin, dan hukum tertinggi serta darah tertinggi yang tak terhitung jumlahnya terciprat kemana-mana. Di bawah tinju Qin Chen, tubuhnya meledak sedikit demi sedikit, organ dalamnya meledak, 7 lubangnya berdarah, seluruh tubuhnya tidak berbentuk, dan dia meraung kesakitan dan terbang ke udara. Tidak mustahil, Old Qilin meraung di udara, dan matanya hampir meledak. Dia terkejut dan meraung. Di kejauhan, sesepuh Luo Wen dan yang lainnya tertegun. Mereka tampak bodoh. Mereka berdecak. Ada suara-suara yang tidak bisa diangkat dengan sekali tarikan napas di mana-mana di tenggorokan mereka. Mata mereka menjadi putih, seolah-olah dia telah ditembak. Tidak ada yang mustahil. Qilin tua apa, di depan Ben Shao, itu adalah ayam dan anjing ubin lokal. Aku benar-benar berpikir Ben Shao takut padamu jika dia tidak melakukannya. Aku terlalu malas untuk membunuhmu. Sekarang kamu ingin mati sendiri, tidak heran Ben kurang. Qin Chen berkata dengan dingin, melangkah keluar lagi dan menekan dengan tangannya yang besar, seolah-olah dewa kegelapan kuno telah mengulurkan telapak tangannya. Gasifikasi kegelapan yang tak berujung membuat banyak puncak dan menindasnya. Saat ini, Qin Chen tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Bagaimanapun, dia telah sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan kegelapan. Jangan khawatir terlihat.
Di bawah pukulan ini, seluruh tanah suci Sikong bergemuruh dan meraung. Saya melihat bahwa di sekitar kehampaan yang padat, kehampaan yang berat langsung meledak. Tangan raksasa gelap datang ke kepala Kilin tua dalam sekejap. Saya tidak percaya bahwa kerajaan dewa datang dan memberi saya tubuh. Nenek moyang Kirin meraung. Pada saat kritis, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi Kirin yang gelap. Dia menginjak cahaya ilahi yang gelap dan pilar cahaya yang mengerikan, langsung ke dunia, seolah-olah dia terhubung dengan dunia dalam kegelapan. Ledakan. Dia melihat kerajaan dewa di atas tanah suci Sikong yang tak berujung. Kerajaan dewa lebih kuat daripada kerajaan dewa yang dikembangkan oleh leluhur Kirin. Itu adalah kerajaan yang sangat luas dengan wilayah tak terbatas dan membentang sejauh miliaran mil. Itu adalah kerajaan Kirin di benua gelap. Sekarang, kerajaan Kirin di benua gelap. Ledakan. Seluruh kerajaan Kirin terkejut. Samar-samar, Anda bisa melihat bayangan Kirin yang kosong di atas kerajaan Kirin, meraung dan meminjam kekuatan. Bayangan unicorn ini begitu kosong sehingga bisa runtuh kapan saja, tetapi krisis yang muncul darinya muncul di benak semua orang. Ini kakekku. Lao Zu berkelahi dengan orang-orang. Kakekku dalam bahaya. Seorang pria kuat bernama Kerajaan Kirin naik ke langit. Nafas Kaisar Kirin melonjak dan dia tidak bisa menahan diri untuk terlihat ketakutan. Semua orang mendengarkan perintah dan membantu nenek moyang kita. Kaisar Kirin meraung dan membuka tangannya ke langit. Kekuatan asal bergegas ke langit dari tubuhnya dan bergabung ke dalam kehampaan dan kegelapan kerajaan Kirin. Di bawah perintahnya, semua orang kuat di kerajaan Kirin mengangkat tangan. Boom, boom, sumber mengalir ke langit satu demi satu, dan secara tidak sengaja terintegrasi ke dalam bayangan virtual Kirin. Karena semua orang tahu bahwa leluhur itu dalam bahaya, jadi dia menunjukkan kekuatan sihir seperti itu. Benua Heiyu. Sikong berada di atas tanah suci. Berdengung, berdengung. Samar-samar, kekuatan asli yang tak terlihat ditransmisikan dan langsung diintegrasikan ke dalam tubuh Kilin tua. Napas sia-sia asli pada Kilin tua tiba-tiba mengeras dan menjadi sangat mengerikan. Ledakan. Kekuatan mengerikan Kirin menyapu dunia dan mengejutkan banyak orang kuat di tanah suci Sikong, dan mereka tidak dapat berdiri teguh. Elder Luowen menghirup udara dingin dan berteriak histeris, kerajaan Kirin, leluhur Kirin terhubung dengan kerajaan Kirin di benua gelap. Bagaimana mungkin meminjam kekuatan yang kuat dari kerajaan? Semua orang menjadi gila dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Di alam semesta lain ini, di benua batu giok hitam, Anda dapat menghubungi kerajaan Kirin di benua gelap. Sungguh luar biasa bagaimana Anda berpikir. Ini adalah koneksi melintasi lautan kosmik. Bagaimana itu mungkin? Bab 4754. Perlu dicatat bahwa benua batu giok hitam dan benua gelap adalah dua alam semesta yang sangat berbeda. Terletak di dua tempat berbeda di laut kosmik. Orang kuat sekuat puncak tertinggi takut dia tidak bisa menyeberangi lautan kosmik dan menyerap kekuatan alam semesta yang berbeda. Bagaimana Kilin tua melakukan itu? Apakah leluhur Kirin adalah orang yang kuat? Ledakan. Di atas langit, banyak kekuatan datang lapis demi lapis. Bayangan maya kerajaan dewa menjadi semakin kokoh. Orang-orang bahkan dapat melihat bahwa ada sosok samar yang muncul di kerajaan dewa yang tak berujung. Orang-orang kuat di langit berdiri seperti bintang dan berkorban. Mereka banyak orang kuat di kerajaan Kirin. Sungguh pemandangan yang luas dan menakjubkan untuk membawa kekuatan seluruh kerajaan dewa dengan kekuatan satu orang. Si Kongzhen mengecilkan pupil matanya dan menghirup udara dingin. Itu adalah kekuatan alami dan proyeksi darah leluhur Kilin. Keluarga Kilin adalah ras hidup paling tinggi di dunia dan kelompok puncak di lautan kosmik. Kekuatan alam sangat mengerikan, meskipun nenek moyang Kirin. Namun, hanya ada jejak darah lain-lain Kirin dan binatang buas Kirin yang asli, tetapi bagaimanapun juga, dia juga merupakan bibrida Kirin. Dia memiliki jejak kekuatan sihir Kirin. Saya tidak bisa membayangkan bahwa orang ini telah mencerahkan semua kekuatan sihir berbakat dari keluarga Kirin. Saat ini, Sikong terkejut. Akhirnya, dia mengerti mengapa leluhur Kilin hanya berada di bawah komando keluarga Sikongnya, tetapi dia menyukai dia. Bahkan ketika pihak lain menawarkan untuk membiarkan Pangeran Kilin memasuki tanah suci Sikong, Lao Zu tidak menolak untuk pertama kalinya.
Kekuatan sihir unicorn, yang didambakan oleh banyak kekuatan di lautan kosmik. Coba pikirkan, betapa menariknya bisa meminjam kekuatan benua gelap di benua Heiyu. Jenius, apakah itu kekuatan sihir berbakat dari keluarga Kirin? Proyeksi darah, terlalu kuat. Ini adalah kekuatan sihir bawaan. Dalam kehampaan, banyak orang kuat di tanah suci Sikong meraung satu demi satu, histeris, menunjukkan kecemburuan mereka. Kekuatan supernatural bawaan, yang tidak bisa dicapai lusa. Semuanya tergantung pada warisan darah. Yah, kekuatan sihir bawaan Kirin. Di dunia yang kacau, Hong Huang Zulong tercengang dan berkata dengan penuh semangat, Qin Chen, setelah leluhur Kirin terbunuh, darahnya harus memberikan tonik besar kepada leluhurnya. Ini adalah tonik besar. Matanya hijau dan hampir telanjang. Sepertinya dia melihat naga cantik yang telanjang. Air liurnya akan mengalir ke bawah. Kirin adalah binatang surga dan bumi. Kekuatan sihirnya luar biasa. Itu bukan di bawah keluarga naga. Hong Huang Zulong adalah makhluk purba yang lahir saat alam semesta diciptakan. Dia secara alami membenci Kirin biasa, tetapi dia langsung tertarik pada fakta bahwa jejak darah lain-lain pada leluhur Kirin lama dapat mengembangkan kekuatan sihir bawaan dari keluarga Kirin. Qin Chen. Ledakan. Saat ini, nafas Kirin tua semakin kuat dan kuat. Akhirnya, dengan raungan, tubuhnya yang roboh digabungkan dengan bayangan virtual kerajaan dewa. Langit yang mengguncang cahaya ilahi Kirin mengalir ke langit dan ke langit, seperti senja para dewa. Ayah! Sikong Anyun buru-buru mengirim pesan ke Sikong Zen. Pada saat ini, nafas Kirin tua telah mengejutkan semua orang kuat di tanah suci Sikong. Masing-masing mengalami kesulitan bernapas dan tidak bisa mendekat. Bahkan sesepuh Luo Wen dan sesepuh Gu He sama, dan momentum mereka kuat. Menekan. Hanya gempa Sikong yang aman. Dia tampak tidak yakin, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata dengan suara yang dalam, Anyun, tidak nyaman bagi kami untuk campur tangan di tanah suci Sikong. Apakah itu Zu Seng tua Kirin atau bocah Seng itu, kami akan menunggu hasilnya. Tidak berpartisipasi adalah keputusan akhir Sikong Zen. Sikong Anyun menghela napas. Namun, dia tidak bisa mengubah keputusan ayahnya. Ayahnya dikirim ke sini tahun itu, yang merupakan kesimpulan dari diskusi internal di Tanah Suci. Itu bukan hanya ujian bagi ayahnya, tetapi juga penindasan terhadap ayahnya. Ayah Kirin berada di bawah komandonya. Jika ayahnya berdiri di sisi berlawanan dari sisi lain dan akan digunakan oleh orang-orang yang berniat di Tanah Suci di masa depan, dia pasti akan jatuh ke dalam kepasifan. Sikong Anyun ini bisa mengerti, tapi kelakuan ayahnya masih mengecewakannya. Suara mendesing, Sikong Anyun ingin berbalik dan menembak, tetapi bau leluhur Kilin yang mengerikan membuatnya gemetar dan tidak bisa masuk. Hahaha, nak, saatnya untuk mengakhiri. Kamu bisa memiliki kekuatan sihir yang hebat dan mati untuk leluhurmu. Ledakan. Kilin tua meraung dan meraung ke langit. Kekuatan kerajaan dewa yang tak tertandingi jatuh ke Qin Chen dalam sekejap. Bangdang. Kekosongan yang luas dimusnahkan. Ini benar-benar waktunya untuk mengakhiri. Qin Chen mendongak dengan mata dingin. Ledakan. Tiba-tiba, napas gelap tak berujung melonjak keluar dari tubuhnya. Napas gelap yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi piton gelap dan terintegrasi ke tangan raksasa gelap di depannya. Tangan raksasa gelap mengembangkan aturan gelap yang tak terhitung jumlahnya, seperti tangan membuka langit. Suara rengekan berlapis-lapis seperti hantu menangis dan melolong di bagian langit dan bumi ini. Kerajaan dewa apa? Sekelompok anjing tujiwa, juga dikenal sebagai kerajaan dewa. Lihat bagaimana Ben Sao meledakkan semut mol Anda. Di sisi gelap, hukum gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul, yang merupakan hukum dan kekuatan asli dari banyak kekuatan gelap yang ditelan oleh Qin Chen. Untuk sesaat, itu seperti kedatangan dewa kegelapan, tak tertandingi. Saat ini, tidak ada yang bisa menggambarkan kerusakan yang disebabkan oleh serangan Qin Chen. Ledakan. Tangan hitam besar itu langsung jatuh. Ketika kerajaan nenek moyang Kirin datang, ia meledak sedikit demi sedikit. Kekuatan gelap tertiup kembali ke dalam kekacauan. Sisik di tubuhnya berubah menjadi abu. Kekuatannya menyapu ke tangan gelap. Sebelum kekuatan Qin Chen membombardir tubuhnya, momentumnya menguapkan daging dan sisiknya ke dunia. Bangdang. Di langit,
kerajaan dewa yang besar tiba-tiba dipukul dan meledak, dan bentuk manusia yang tak terhitung jumlahnya serta bayangan virtual meledak satu demi satu. Sekarang, di kerajaan Kirin di benua gelap, di bawah kepemimpinan Kaisar Kirin, banyak orang kuat berteriak dan mundur bersama. Mereka berlumuran darah dan terluka parah. Itu sangat menyedihkan. Kekuatan Qin Chen datang langsung kepada mereka melalui proyeksi darah sihir unicorn. Kekuatan mengerikan apa ini? Qilin tua, sosok yang tak tertandingi, akhirnya menunjukkan ketakutannya. Tubuhnya mulai meledak di antara guncangan kekuatan gelap. Bahkan tekstur hukum di kulitnya telah runtuh dan 7 lubangnya berdarah. Bang! Tubuh unicorn langsung meledak, dan darah berceceran kemana-mana. Mati! Tinju Qin Chen akhirnya mendatanginya. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan kekuatan serangan ini, dan Qilin tua tidak memiliki gada untuk menahan serangan Qin Chen. Dengan embusan, tubuh Qilin tua itu langsung retak, dan 5 organ dalamnya hancur di mana-mana. Dalam sekejap, dia seperti orang setengah mati. Hanya pukulan, Qin Chen mengubah kekuatan gelap tertinggi setengah langkah ke puncak dan menyerang hukum kegelapan di seluruh langit, mengubah Kirin tua yang arogan yang telah tenggelam dalam kondisi tertinggi awal selama bertahun-tahun menjadi anjing mati. Bab 4755. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa tragisnya adegan ini. Banyak pakar tanah suci Sikong yang hadir tercengang dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka sangat tahu kengerian leluhur Kirin. Pelopor kerajaan Kirin, dengan darah Kirin, hampir menjadi puncak kekuatan tempur tertinggi di tahap awal. Gai, nenek moyang saya, Old Qilin adalah orang kuat yang telah benar-benar bertarung di benua gelap selama bertahun-tahun. Tunggangannya benar-benar kaya akan pengalaman tempur. Namun, di depan Qin Chen, dia dikalahkan oleh pukulan yang begitu kuat, dan tidak ada gempa susulan yang tersisa. Tuan Tanah Suci Sikong yang hadir pada awalnya tercengang. Saat berikutnya, mereka semua tampak ketakutan, seolah-olah mereka telah pergi ke neraka, dan sama sekali tidak memiliki gaya Master Tanah Suci. Juga, di hadapan keberadaan bahwa satu pukulan dapat secara serius melukai nenek moyang Kirin dan puncak tertinggi di tahap awal, apa yang disebut identitas dan kekuatan mereka tidak cukup untuk disebutkan. Saat ini, di bawah perlindungan gempa Sikong, Sikong Anyun menatap segala sesuatu di depannya. Akibat dari pertarungan itu tidak melibatkan dirinya, karena seluruh tubuhnya telah terlindungi oleh gempa Sikong. Meski Sikong Anyun sudah lama mengetahui kekuatan Qin Chen, saat ini, kejutan batinnya masih belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan bilang itu dia, bahkan Sikong Zen terkejut karena mengubah warnanya dan matanya berubah lagi dan lagi. Nak, kekuatan sihir macam apa kamu? Aku tidak mau, sama sekali tidak mau. Kailin muncul, kerajaan dewa menyatu, mengorbankan hidup, dan menghantam dunia. Qilin tua, yang terluka parah dan hampir mematahkan tubuhnya, meraung dan menjerit. Pada saat yang sama, kerajaan dewa muncul kembali di langit. Kali ini, kekuatan bergulir kehidupan ditanamkan. Di kerajaan dewa, banyak orang dari kerajaan dewa mengorbankan hidup mereka, membakar kekuatan hidup mereka dan memberikannya kepada Qilin tua. Zu! Ledakan! Ki Kirin yang tak ada habisnya membuat tubuh leluhur Kirin melebur dengan cepat dan mencoba melancarkan serangan balik yang sengit lagi. Di depan Ben Sao, aku masih ingin melawan, aneh. Qin Chen tidak bisa menahan cibiran. Karena dia memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi, dia ingin membuat contoh. Bagaimana dia bisa memberi kesempatan pada leluhur Qilin untuk melawan? Ketika suara itu jatuh, Qin Chen melangkah keluar lagi dan menekan dengan tangannya yang besar, seolah-olah Raja Dewa kuno menekan Jenderal Dewa. Kegelapan di antara kelima jarinya berubah menjadi gasifikasi ke langit dan bumi dan sangat tertindas. Ledakan. Tubuh Qilin tua langsung ditekan ke tanah dan tidak bisa bergerak. Tidak ada gunanya berjuang mati-matian. Bang dang. Di langit, kerajaan dewa yang dipadatkan kembali runtuh dan pecah lagi, berubah menjadi abu dan menghilang. Orang-orang dapat melihat bahwa banyak orang di kerajaan dewa berteriak dengan getir. Di bawah penindasan besar-besaran Qin Chen, leluhur Qilin meraung lagi dan lagi, tetapi itu tidak berguna. Qi bergulir dari Qilin terkejut, tetapi Qin Chen menekannya dan tidak bisa bergerak. Pada saat ini, tetua Luo Wen dan orang kuat lainnya meraung histeris,
apa yang terjadi? Apakah saya terpesona, atau apakah aturan dunia tidak ada lagi? Apa yang sedang terjadi? Tetua sungai kuno juga terkejut dan mundur. Ini tidak mungkin. Kilin tua ditekan secara langsung, dan dimakan. Ada apa? Ini. Kehadiran banyak orang kuat terkejut. Semua mulai gemetar, dan tidak ada cara untuk mempercayai mata mereka. Old Kilin, kan? Kamu membuatku kesal. Aku tidak tahu bagaimana aku harus menghukummu. Telapak tangan Qin Chen runtuh dan menindas ayah Kilin. Pihak lain berjuang mati-matian dan tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana saya bisa ditekan oleh yang tertinggi setengah langkah kecil? Saya tidak bisa dikalahkan oleh yang tertinggi setengah langkah kecil. Saya adalah leluhur agung dan pelopor kerajaan dewa. Setelah ayah Kilin ditekan, dia berjuang keras, tetapi kekuatan Qin Chen bukanlah yang bisa dia lawan sama sekali. Jangan menyebut dia. Bahkan tertinggi jangka menengah, Qin Chen bisa tak kenal takut. Terlebih lagi, setelah menelan begitu banyak kekuatan kuat dari keluarga gelap, Qin Chen menyadari ranah baru dari kekuatan keluarga gelap dan tidak dapat mengekspos dirinya sendiri. Old Kilin gemetar di sekujur tubuhnya. Rasa malu dan amarah yang tak berujung keluar dari dirinya. Dia sangat marah sehingga dia memuntahkan darah dan menderita penghinaan yang tidak pernah dia derita seumur hidupnya. Dia terus berteriak, dan lampu kirin di tubuhnya terus menyala. Dia masih menolak untuk melepaskan diri dari kendali Qin Chen. Nak, biarkan aku pergi, atau tidak ada seorang pun di langit dan bumi yang dapat menampungmu. Kamu akan dikejar sampai mati dan tidak pernah dilahirkan kembali. Kilin tua meraung. Jangan melawan. Kamu tidak punya kekuatan untuk melawan di depan Ben Sao. Qin Chen tampak acuh tak acuh. Saat ini, Anda berani mengancam Ben Sao. Tampaknya Anda bertekad untuk mati. Apapun Anda, binatang unicorn atau Raja Dewa Kegelapan, karena Anda telah menyinggung Ben Sao, Anda harus mati. Ledakan. Suara Qin Chen jatuh, dan kekuatan mengerikan langsung menembus tubuh Kilin tua. Ledakan. Semua orang melihat bahwa asal-usul dan kekuatan leluhur Kilin dengan gila-gilaan ditelan oleh Qin Chen. Leluhur Kirin adalah leluhur tertinggi di puncak tahap awal, dan ada jejak darah lain-lain Kirin di tubuhnya, yang merupakan tonik hebat untuk Qin Chen. Ini pasti pria yang penuh harta karun. Tidak, kamu ingin melahapku. Tidak semudah itu, darah Kirin. Kilin tua panik. Dia meraung. Pada saat ini, dia merasakan bahaya. Ketakutan tak berujung melonjak di hatinya dan ingin melakukan perlawanan keras kepala terakhir. Dalam sekejap, bau gelap yang mengerikan muncul pada leluhur Kirin, yang merupakan kekuatan penindas gelap dari darah Kirin. Begitu bau ini muncul, banyak orang kuat di seluruh tanah suci Sikong gemetar, dan ada perasaan berlutut di tempat. Impulsif. Satu persatu, mereka tampak ketakutan dan marah, mengangkat kepala untuk melawan kekuatan ini, dan dahi mereka penuh dengan keringat dingin. Ini adalah darah Kirin. Meski kuat di tanah suci Sikong, Kirin adalah salah satu monster terkuat di dunia. Bagaimana orang lain bisa menelannya? Pecahnya darah Kirin asli dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Ledakan. Napas tertinggi kabur, dan bahkan Sikongzen berubah warna. Meskipun leluhur Kilin tua duduk, sampai batas tertentu, atau dari sudut tertentu, darah leluhur Kilin tua jauh lebih mengerikan daripada kebanyakan orang di tanah suci Sikong mereka. Bagaimana bisa darah unicorn dinajiskan atau ditelan? Ledakan. Kekuatan yang mengerikan untuk menghentikan Qin Chen. Namun, wajah Qin Chen tetap tidak berubah, hanya mencibir. Darah Kirin, apakah itu kuat? Berdengung. Dalam tubuh Qin Chen, kekuatan tak terlihat lahir. Kekuatan ini sangat tidak jelas, tetapi begitu muncul, itu langsung menekan dan menghilangkan kekuatan Kilin tua. Ledakan. Kekuatan bergulir langsung ditelan oleh Qin Chen. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.